Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan progres dari funnel project kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok 2 yakni Angga Rista nomor NRP 006, Naila Ramadhani NRP 022, Musa Mair NRP 078, Ripka Devina NRP 082, Kesha Lintang NRP 173, dan Andaru NRP 187. Pertama-tama, kami akan menjelaskan product description dari produk yang ingin kami buat, yakni website Startnest. Nah, sebagai seorang pelajar atau pekerja, terkadang sulit bagi kita untuk melakukan kolaborasi antar anggota saat mengerjakan suatu tugas. Selain itu, banyak orang juga menginginkan fitur-fitur pendukung yang dapat membantu dalam bekerja berbagai tugas yang mereka punya dalam suatu website atau aplikasi. Oleh sebab itu, kami mengembangkan Startnest sebagai platform one-stop solution untuk permasalahan-permasalahan yang ingin kami selesaikan. Startnest merupakan platform digital berbasis website yang dibuat untuk membantu usernya agar bisa melakukan kolaborasi dengan user lainnya. Dengan dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung, Startnest dapat sekaligus menjadi platform untuk meningkatkan produktivitas penggunanya. Target pengguna dari website Startnest adalah para siswa, mahasiswa, maupun karyawan perusahaan yang membutuhkan task organizer dalam pekerjaannya. Diharapkan dengan memanfaatkan platform Startnest, user dapat menyelesaikan pekerjaan dan tugas yang diberikan dengan lebih mudah dan terorganisir. Selanjutnya, kami akan menjelaskan dari produk fitur dan functional requirements dari website Startnest. Di high level functional requirement terdapat register dan login. Yang pertama, aplikasi Startnest harus memungkinkan user untuk dapat registrasi akun baru. Detailnya adalah sistem bakal menampilkan form registrasi akun yang berisi field seperti di bawah, yaitu user dapat memasukkan username, email, nomor handphone, ini opsional, dan password. Selanjutnya, sistem harus bisa melakukan validasi input dari user sesuai rules yang telah dibuat. Lalu, sistem harus bisa menyimpan data user dalam database yang bernama user, dan sistem selanjutnya akan menampilkan halaman dashboard. Untuk kasus login, aplikasi Startnest harus memungkinkan user untuk dapat masuk atau login menggunakan akun yang sudah tersimpan sebelumnya. Detailnya adalah, pertama, sistem menampilkan form login yang berisi field, email, serta password. Lalu, user memasukkan email serta password milik user. Selanjutnya, sistem harus bisa melakukan validasi input dari user sesuai rules yang telah dibuat. Selanjutnya, sistem harus dapat mengautentikasi akun dengan data yang tersimpan. Lalu, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Oke, selanjutnya ada forum. Nah, sebenarnya forum itu apa sih? Forum ini menyediakan layanan untuk melakukan diskusi antar user. Dengan adanya fitur ini, user dapat melakukan percakapan dalam bentuk postingan komentar dan reply dengan user lainnya, yang mana seluruh postingan tersebut akan visible bagi semua user di dalam website Startnest. Adapun functional requirements-nya yang pertama, aplikasi Startnest harus memungkinkan user untuk dapat membuat komentar, sebagaimana sistem harus bisa menampilkan halaman forum, user dapat memilih forum workspace, yang ketiga, user dapat menuliskan komentar pada space yang telah disediakan, dan yang keempat, sistem dapat menyimpan data komentar user dan menampilkannya pada halaman forum yang sesuai. Yang kedua, aplikasi Startnest harus memungkinkan user untuk membuat balasan komentar, yang mana sistem dapat menampilkan halaman forum, user dapat memilih forum workspace, user dapat menuliskan balasan komentar pada space yang telah disediakan, dan sistem dapat menyimpan data balasan komentar user serta menampilkannya pada halaman forum yang sesuai. Oke, fitur yang berikutnya itu adalah Workspace. Seperti namanya, Workspace ini akan menyediakan layanan untuk workspace atau ruang kerja bagi para penggunanya. Nah, dengan adanya fitur ini, nantinya itu uh, user dengan kelompoknya itu bisa berdiskusi dan mengetahui pembagian tugasnya. Nah, selain itu, di sini juga akan ada fitur reminder yang akan membantu kelompok untuk mengingatkan jika tugasnya itu sudah mendekati tenggat waktunya. Nah, untuk high level requirement sendiri, Workspace itu yang pertama adalah aplikasi Sweetness ini harus memungkinkan user untuk dapat membuat workspace-nya. Nah, detail yang pertama, sistem nanti akan menentukan form pembuatan workspace, lalu user dapat menentukan nama workspace-nya, deskripsi workspace-nya, deadline workspace, serta member dari workspace itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah sistem harus menyimpan data workspace tersebut. Lalu berikutnya, user dapat membuat task baru pada workspace, yang mana detailnya adalah yang pertama,
user telah membuat workspace terlebih dahulu dan sudah tersimpan dalam sistem. Lalu berikutnya, sistem akan menampilkan form pembuatan task baru pada workspace. Lalu user dapat menentukan nama task, deskripsi task, dan juga deadline dari task tersebut. Dan nantinya sistem harus dapat menyimpan data task baru pada workspace tersebut. Lalu, yang ketiga adalah user harus bisa menandai tugas yang telah selesai dikerjakan pada workspace tersebut. Dengan detail yang pertama, user telah membuat task pada workspace dan sudah tersimpan dalam sistem. Lalu yang kedua adalah sistem harus dapat menyimpan tugas yang telah ditandai selesai oleh user ke dalam history. Selanjutnya ada fitur My Task. Fitur My Task ini fitur yang menyediakan layanan untuk membuat tugas baik itu untuk pribadi maupun kelompok secara bersama. Nah, di dalam fitur My Task ini akan terdapat tugas yang sedang ongoing dan juga task yang sedang akan dilakukan atau to do. Fitur Reminder juga berfungsi untuk di dalam My Task mengingatkan user di saat akan mendekati deadline tugas. Nah, high uh, untuk high level functional requirements-nya yang pertama itu ada user dapat membuat dan menambahkan task pada menu My Task. Selanjutnya, sistem harus menyimpan task yang telah ditambahkan oleh user ke dalam database. Selanjutnya, user juga dapat melihat detail task yang telah dibuat pada halaman My Task. Dan yang terakhir, sistem harus menampilkan informasi detail mengenai nama tugas, deskripsi tugas, dan juga deadline-nya. Oke, lanjut ke produk feature yang selanjutnya, yaitu ada yang namanya kalender. Untuk fitur kalender ini, fungsinya itu menyediakan layanan, menunjukkan tanggal, dan juga memberi notes pada tanggal tersebut, dan juga untuk mengingatkan bahwa ada deadline. Deadline ini diingatkan oleh fitur ini menggunakan pop-up kalender apabila terdeteksi ada deadline yang kurang dari 7 hari. Oke, untuk functional requirement dari fitur kalender ini, yang pertama, sistem dapat menampilkan halaman kalender. Yang kedua, user dapat menambahkan task atau notes tadi kepada kalender dengan tanggal yang diinginkan. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan form penambahan task pada halaman form kalender. Lalu yang keempat, user dapat menentukan nama task dan juga deskripsi task. Lalu yang kelima, sistem harus menyimpan data task baru pada kalender. Yang keenam, sistem dapat mendeteksi task dengan deadline yang kurang dari 7 hari. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sistem harus menampilkan pop-up pengingat atau reminder apabila terdeteksi task dengan deadline yang kurang dari 7 hari. Oke, selanjutnya masuk ke timer. Fitur ini menyediakan layanan untuk mengatur waktu fokus user dalam mengerjakan tugasnya. Fitur ini juga dapat digunakan user untuk mengetahui berapa lama user akan selesai mengerjakan tugasnya. Untuk high level requirement-nya sendiri, yang pertama, user dapat mengatur timer dan menekan tombol start. Yang kedua, sistem akan menjalankan timer sesuai pengaturan oleh user. Selanjutnya, sistem harus dapat menghentikan timer apabila user menekan tombol pause atau stop. Lalu, sistem harus dapat melanjutkan timer yang di-pause oleh user. Oke, masuk ke High Functional Requirements yang selanjutnya ada SC Merger. Sesuai dengan namanya, fitur ini menyediakan layanan untuk menggabungkan dokumen yang telah dikerjakan oleh masing-masing anggota kelompok. User dapat memilih ingin menggabungkan dokumen ataupun tidak, sehingga fitur ini dapat dikatakan sebagai fitur pendukung. Adapun high level functional requirement dari SC Merger yang pertama, sistem dapat menampilkan halaman SC Merger. Yang kedua, user dapat memilih dokumen pertama yang ingin digabungkan. Selanjutnya, sistem dapat menampilkan preview dan pop-up validasi dokumen pertama. Kemudian, user dapat melakukan validasi dokumen yang pertama. Selanjutnya, user dapat memilih dokumen kedua yang ingin digabungkan. Kemudian, sistem menampilkan preview dan pop-up validasi dokumen yang kedua. Selanjutnya, user melakukan validasi dokumen yang kedua. Setelah itu, sistem dapat melakukan penggabungan dokumen pertama dan kedua yang telah divalidasi. Dan yang terakhir, sistem dapat menampilkan dokumen yang telah digabungkan pada halaman SC Merger. Oke, untuk fitur yang berikutnya adalah history. Jadi untuk history ini adalah sebuah fitur yang nantinya akan menyimpan segala data ataupun tugas yang telah ditandai selesai oleh user. Jadi ketika user ingin melihat tugas-tugas apa saja yang sudah mereka kerjakan, nah itu mereka bisa melihatnya lewat fitur history ini. Nah untuk high level functional requirement-nya, yaitu yang pertama adalah sistem harus dapat menyimpan tugas yang telah ditandai selesai oleh user pada halaman workspace. Lalu yang kedua, sistem harus menampilkan tugas yang telah ditandai selesai oleh user. Yang ketiga, user dapat melihat daftar tugas yang telah ditandai selesai. Dan yang keempat, user dapat melihat detail informasi mengenai tugas yang telah ditandai selesai. Nah, untuk detailnya, sistem ini harus menampilkan informasi mengenai nama tugas, nama workspace,
dan juga deskripsi tugas yang telah ditandai selesai tersebut. Fitur yang terakhir yaitu tracking progress. Fitur ini menyediakan layanan untuk tracking progress atau melacak kemajuan dari project atau task yang telah dicapai oleh user. Nah, nantinya indikator progresnya itu akan disajikan dalam bentuk persentase. Untuk functional requirement-nya, yaitu yang pertama, sistem mencatat dan membaca informasi terkait pembagian kerja dari satu project atau task yang ada, kemudian mengalkulasikan ketercapaiannya dalam bentuk persentase. Yang kedua, sistem menampilkan fitur tracking progress ketika user memilih fitur ini pada dashboard. Yang ketiga, user dapat melihat tampilan dari fitur tracking progress lalu melihat informasi yang ditampilkan. Untuk detailnya, sistem menampilkan informasi berupa nama workspace, deskripsi workspace, dan progress workspace yang disajikan dalam bentuk persentase. Yang terakhir, apabila project atau task masih belum 100% terselesaikan, maka user bisa mengirim notifikasi untuk memberitahu user lain untuk menyelesaikan kerjanya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang kelas diagram. Oke, jadi untuk kelas diagramnya berikut adalah kelas diagram listatness. Untuk entitasnya sendiri ada 10, yaitu ada kalender, list workspace, workspace, user, forum, merge doc, task, finish task, document, dan juga dokumen. Nah, untuk hubungannya, jadi list workspace ini hubungannya dengan workspace adalah one to many. Jadi satu list workspace ini ada beberapa workspace. Terus berikutnya untuk hubungan antara workspace dan juga user itu many to many. Jadi seorang user bisa punya banyak workspace ataupun satu workspace ini bisa terdiri atau membernya itu bisa lebih dari satu user. Terus untuk user ke forum hubungannya juga many to many, yang mana seorang user itu bisa mempunyai banyak forum dan juga satu forum itu bisa diisi oleh banyak user. Selanjutnya list forum ke forum itu one to many, yang mana satu forum itu satu list forum itu bisa terdiri dari beberapa forum. Kemudian dari workspace ke merge doc ini hubungannya one to many, karena dalam satu workspace ini bisa mempunyai satu sampai beberapa banyak merge dokumen atau dokumen yang digabungkan. Nah, sementara untuk merge dokumen ini hubungannya adalah many to many, karena satu merge doc ini bisa terdiri dari banyak dokumen dan satu dokumen itu bisa berada di beberapa merge doc. Terus berikutnya untuk workspace ke task ini hubungannya one to many, jadi satu workspace ini bisa terdiri dari banyak task. Terus berikutnya task ke finish task itu juga one to many, satu task bisa terdiri dari beberapa finish task. Terus yang terakhir adalah dari kalender ke workspace itu hubungannya one to one, karena setiap workspace itu hanya tepat memiliki satu fitur kalender. Oke, selanjutnya dalam kelas diagram ini, selain ada entitas, ada juga controller. Nah, controller ini fungsinya untuk menghubungkan antara tampilan yang ditampilkan kepada user dengan entitas yang terdapat dalam sistem. Dalam kelas diagram kami sendiri, controller yang kami buat terdapat 14 controller. Nah, controller di sini juga ditunjukkan dengan tanda plus atau tanda tambah yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah function atau operation dari controller tersebut. Sedangkan untuk entitas ditunjukkan dengan tanda minus yang menunjukkan bahwa itu adalah atribut. Nah, untuk controller sendiri ini dapat terhubung dengan satu atau bahkan lebih dari satu atau bahkan tidak terhubung dengan entitas. Nah, contohnya dalam kelas diagram kami di bagian bawah ada yang namanya history controller, itu terhubung dengan entitas finish task dan juga entitas workspace. Lalu mungkin di sebelah kanannya ada namanya merger controller. Nah, itu hanya terhubung dengan entitas merge doc. Nah, bagaimana terhubungnya ini, kenapa hanya terhubung dengan satu atau dua atau bahkan lebih, itu tergantung dari sequence diagram yang dibuat oleh masing-masing use case. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait GUI atau storyboard dari final project kita kali ini. Jadi tampilan yang pertama itu adalah tampilan home screen dari website kami, dan user dapat mengklik untuk tombol sign up ketika belum mempunyai akun untuk register terlebih dahulu, dan untuk yang sudah mempunyai akun bisa memencet tombol login. Lanjut ke halaman sign up atau register. Di sini user dapat menuliskan username, email, nomor HP, dan juga password ketika ingin register. Dan juga di bagian login, di sini user dapat menuliskan untuk email dan juga password yang telah didaftarkan di dalam akun yang mereka sudah buat sebelumnya.
Lalu ketika mereka sudah mengklik tombol sign up dan juga sign in atau sign in, maka user akan diarahkan menuju ke laman selanjutnya, yaitu laman My Task. Nah, di laman My Task ini terdapat banyak list-list dari task yang telah dibuat sebelumnya. Misalkan aja di sini yang ongoing itu ada task bab 2 RKPL, MPP presentasi, dan juga yang to do itu misalkan ada quiz. Nah, di dalam list ini kita juga dapat mendetailkan ketika kita mengklik salah satu tasknya, uh, kita akan diarahkan menuju ke halaman selanjutnya, yaitu uh, ke bawah, yaitu ada detail dari task tersebut. Lalu misalkan saja kita ingin membuat task baru, kita tinggal klik tadi tombol icon plus yang di sebelah tombol ongoing, lalu kita masuk ke laman add task baru. Nah, di laman add task baru ini ada task name, task description, dan juga deadline yang harus diisi. Lalu ketika kita sudah mengisinya, kita klik tombol create new task reminder. Lalu yang task baru akan muncul dan refresh di dalam halaman my task tersebut. Lanjut ke bawah, itu kita dapat mendetailkan dari task tersebut, itu ada task deskripsinya, terus ada deadline-nya, dan juga ketika kita sudah menyelesaikan task tersebut, kita bisa mengklik tombol down, dan task tersebut akan pindah ke laman history, di mana di dalam history ini merupakan laman untuk menampilkan task-task yang sudah kita selesaikan, dan kita juga dapat memperoleh informasi secara detail ketika kita klik tanda panahnya ke bawah. Nah, di sini kita dapat melihat deskripsi dan juga di dalam atas itu ada di dalam workspace mana. Lanjut. Nah, jadi dari halaman sebelumnya, halaman yang di kanan, halaman list, halaman dashboard itu ada tombol forum. Apabila diklik, nanti akan memunculkan list forum, yaitu daftar forum apa saja yang telah kita buat sebelumnya. Isi forumnya itu di bawahnya, bisa ke bawah. Nah, di sini member-member dari workspace dapat memposting sebuah komen atau mereply sebuah komen untuk mendukung pengerjaan tugasnya. Selanjutnya, di sini ada opsi workspace yang apabila diklik juga akan menampilkan list workspace. Ini berisi daftar workspace apa saja yang telah kita buat sebelumnya. Nanti apabila listnya salah satunya diklik, akan mungkin ke bawah, ke bawah lagi. Nah, akan membuka detail dari workspace-nya itu sendiri. Jadi ada namanya, ada deskripsi, ada tugas-tugasnya, ada ketua, anggota, statusnya seperti apa. Lalu ada timer juga di sebelah kiri yang fungsinya seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, lalu mungkin bisa ke atas lagi. Nah, ke atas lagi. Apabila kita, nah di situ kan ada tombol create new workspace yang akan digunakan apabila kita belum mempunyai workspace sebelumnya. Jadi apabila tombol itu diklik, maka sistem akan menampilkan halaman, mungkin pindah ke bawah, akan menampilkan halaman form pembuatan new workspace yang berisi nama workspace, deskripsinya, deadline-nya kapan, dan membernya siapa saja. Lalu apabila sudah selesai, kita bisa klik create new workspace yang akan redirect ke halaman workspace-nya. Nah, lalu di deskripsi workspace itu juga kita ada tombol more yang berfungsi untuk untuk mendetailkan deskripsi dari workspace yang sudah kita punyai. Dan di task itu sendiri di sebelah tombol task ada tombol icon plus yang berfungsi untuk menambahkan tugas dalam workspace-nya. Apabila diklik, maka sistem akan menampilkan halaman form add new task, yaitu berisi nama workspace-nya, deskripsinya, deskripsi task-nya, deadline-nya kapan, dan member yang di-assign untuk mengerjakan task ini itu siapa. Apabila sudah selesai, maka bisa klik create new task. Oke, fitur yang selanjutnya yaitu ada kalender. Di kalender ini kita bisa men-setting reminder untuk task atau workspace. Caranya kita klik tanggalnya yang mau kita buat untuk reminder, lalu akan muncul form yang berisi task name dan description. Lalu kita create new task untuk menambahkan reminder pada kalender. Selanjutnya, dari reminder yang telah kita buat tadi, akan muncul pop-up notifikasi seperti ini. Misalkan remindernya itu akan ada misalkan jika FPR KPL kurang 5 hari itu sudah muncul reminder. Untuk fitur selanjutnya yaitu ada SC Merger. Di fitur SC Merger ini kita bisa menggabungkan dokumen-dokumen yang telah kita buat. Caranya kita dokumen yang kita unggah file
di sini, lalu kita klik merge dokumen ini. Nah, ini akan muncul pop-up untuk memastikan apakah dokumen yang dimasukkan itu sudah benar. Jika sudah benar, kita klik benar. Lalu dokumen yang sudah di-merge akan muncul juga di halaman SC Merger. Fitur yang selanjutnya yaitu ada fitur track progress. Di sini itu kita bisa meng-tracking progress workspace yang telah kita kerjakan. Di sini ada berisi nama, lalu deskripsi, dan progress dari workspace itu yang disajikan dalam bentuk persentase. Baik, itu tadi paparan progres dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.